Dan bahkan untuk membuat informasi sendiri pun gampang. Saya bisa punya link berita dan abang pun bisa punya link berita tanpa ada kredibilitas seperti saat dulu. Dulu kan yang bisa tulis berita hanya wartawan. Tulis kalian berita-berita ini, terganggu hidup orang sama kalian. Ada nanti yang gila di antara komunitas mereka. Dianiayanya kalian cacat. Paling kawan-kawan yang lain cuma ikut membantu solidaritas gerakan nulis rame-rame sebulan belum. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Bang Mawardi. Ya, luar biasa, hari ini podcast Bukan Mimpi kembali kedatangan tamu yang cukup spesial. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat sekali. Aktivitasnya akhir-akhir ini apa aja nih Bang? Kalau kedinasan masih sudah pindah lah. Nah, di mana sekarang Bang? Kalau sudah 6 bulan, termasuk 7 bulan dipindah ke Sekretaris Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Nah, ini kalau kita bicara soal kedinasan agak cukup serius nanti ya. Pengendalian penduduk ya. Jadi sebenarnya mengendalikan penduduk itu harus seimbang antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Ini agak semi kerjanya ini agak menantang takdir nih Bang. Macam mana cara kita mengendalikan sesuatu yang memang sudah ditetapkan begitu? Kita tidak bicara takdir, tapi kita bicara tentang pengaturan. Lebih kepada sana ya. Lebih pada pengendalian dan pengaturan agar pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan kehidupan itu seimbang. Itu aja sebetulnya tujuan semangat dari keberadaan lembaga ini. Tidak bermaksud menghalangi orang harus dapat punya anak 5 lalu kita batasi harus kurang jadi 2, bukan begitu. Semangatnya adalah bagaimana mengendalikannya. Iya, ini soalnya begini Bang, soalnya secara basic kan abang anak pesantren gitu kan. Basicnya sedikit ustadz lah kalau bisa dibilang gitu. Dan rata-rata orang-orang yang berpendidikan seperti itu memahami bahwasanya kelahiran itu ketetapan Tuhan gitu. Ada ahlinya yang bisa membahas tentang masalah itu kan. Iya. Karena dalam agama Islam pun ada KB. Ada KB ya? Ada KB, tapi ada mekanismenya gitu. Oke, ini kan terlalu teknis kalau kita bicara itu di awal pertemuan kita ini. Nah, yang pengen saya tanyakan itu Bang, dari awal karir Abang di dunia ASN ini, kita akan tahu bahwasanya sudah banyak beberapa dinas yang Abang lalui gitu. Bermula dari seorang jurnalis, nah sampainya menjadi aparat sipil negara. Nah, perubahan-perubahan ini seperti apa dalam fase kehidupan Abang dalam menjalani hidup sendiri Bang? Saya kan terlahir dibesarkan oleh media. Kan saya memulai aktivitas di dunia nyata ini ya. Kalau dulu kita di dunia kampus kan dunia meraung namanya kan. Dunia yang kita rasa kitanya benar semua. Di masa mahasiswa itu kan begitu. Betul. Merasa kita adalah agen-agen perubahan di zaman itu. Tetapi kita akan kembali bisa membaca kenyataan hidup itu ketika kita sudah keluar dari dunia pendidikan, karena kita sudah beradaptasi dan berkumpul dengan masyarakat dengan segala kondisi dan perkembangan masyarakat itu sendiri sesuai dengan dinamikanya, budaya dan agamanya. Jadi saya memang dibesarkan di media. Saya dibesarkan di keluarga besar Rio Pos Group. Dulu Pekanbaru Pos, mulai awal berdirinya sampai 15 tahun saya berdiri di situ. Pernah menjadi ketua PWI juga Bang ya? Pernah tahun 2011. Secinta apa Bang dengan dunia jurnalis itu Bang? Sampai 15 tahun itu bukan waktu yang singkat ya? Bukan waktu yang singkat, artinya banyak kenangan, banyak memori yang mempengaruhi pola pikir Abang sekarang dalam menjalankan aktivitas. Saya yakin itu. Saya memang salah satu mungkin wartawan yang tidak mau pindah-pindah media. Karena bagi saya Pekanbaru Pos yang membesarkan saya. Pekanbaru Pos lah membuat saya dikenal oleh banyak orang. Dari Pekanbaru Pos lah saya bisa mengembangkan diri dan kenal dengan banyak orang. Orang mengenal saya dan saya mengenal orang. Nah, disitulah sebetulnya gitu.
Saya 98 mulai diterjunkan di Bangkinang di Kampar sampai tahun 2013 saya masih tercatat sebagai wartawan atau keluarga besar dari Pekanbaru Pos. Tapi 2009 saya sudah meminta gaji saya dinolkan. Saya tidak mau karena tahun 98 itu masuk ke Pekanbaru Pos, namanya dulu utusan. Lalu 2001 kita berubah jadi Pekanbaru Pos dan mencapai oplah ketika itu 17.000. Oke. Oplah kita per hari. Masa itu Pak Mufrion lah pimpinan perusahaannya dengan Bang Sutrianto pimpinan redaksinya. Masa itu Rio Pos juga mencapai puncak jayanya, mencapai oplah 45.000 pada zaman itu pada tahun 2001. Dan pada saat itu juga Rio Televisi berdiri. Benar, 2001 Rio Televisi berdiri. Dikembangkan dari Pekanbaru Pos ke Rio Televisi dan terus berkembang. Saya tahun 99 diangkat jadi panwas pemilu di Kampar. Lalu 2003-2004 juga jadi panwas. 2005 saya diangkat jadi kepala markas PMI dalam status juga masih wartawan. Dan itulah yang mengantarkan saya menjadi seorang ASN karena di PMI itu saya tercatat sebagai honor daerah di sana. Jadi tahun 2009, 2006 sudah ada terjadi proses. Tahun 2009 saya diangkat menjadi PNS dan pada saat itu saya menjabat sebagai ketua panwas pemilu Kabupaten Kampar 2009. 2009 saya sudah diangkat jadi CPNS. Saya langsung melapor kepada Pak pimpinan kita waktu itu di Rio Pos Group, Pak Rida Kliamsi. Saya menyampaikan saya diangkat jadi PNS. Lalu saya meminta kepada beliau agar tulisan saya tetap mohon diterima, tetapi gaji saya jangan dibayar lagi. Saya minta waktu itu. Akhirnya Pak Rida memanggil mendiang Pak Amzar, pimpinan redaksi Pekanbaru Pos ketika itu. Dia mengabulkan permintaan saya. Jadi tulisan saya masih tetap update. Semua kegiatan saya di Panwaslu, di PMI masih tetap update. Dan status saya sebagai wartawan tidak hilang. Sehingga 2011 saya diangkat terpilih menjadi ketua PWI Kabupaten Kampar. Dalam posisi sudah ASN waktu Sudah itu? ASN. Sudah ASN? Saya ketua Panwas juga ASN. Pada saat itu saya ketua Panwaslu juga, kepala markas PMI juga, ketua PWI juga. Nah, biasanya orang dalam sebuah profesionalitas kerja itu kan ketika dia berbuat, otomatis dia ini mendapatkan upah ataupun hasil dari kinerjanya itu. Ya. Abang tadi masih berada di dunia jurnalis sebagai salah seorang wartawan, tetapi minta dinolkan gajinya. Ini dasar cinta atau memang pengen eksis terus ini? Apa sebenarnya yang latar belakangnya Abang tetap begini? Pertama, saya merasa Pekanbaru Pos berjasa pada saya. Oke. Kan? Kedua, saya juga kepada Pak Wali Kota Firdaus, Pak Firdaus ya, beliau berjasa besar terhadap perkembangan saya di ASN Pekanbaru ini. Saya dulu PNS di Kampar, 2009 itu di Kampar. Jadi kepada Pak Pir saya pernah berkata pada saat dia pertama mengangkat saya menjadi kasubag publikasi di Humas Kota Pekanbaru 2014. Saya waktu dinas di Jakarta mendampingi beliau. Saya kan orangnya belak-belakan bicara dengan Pak Pir, dengan pejabat manapun. Gaya-gaya wartawan belum hilang ya? Masih belum hilang. Jadi saya tahu kan kawan saya, senior saya di ASN di Kota Pekanbaru mungkin risih nengok sikap saya dan cara saya berbicara dan ngobrol dengan pimpinan. Padahal kalau kita di jurnalis itu biasa, memang seperti mitra ya. Iya, jadi saya waktu itu di Cafe Daun namanya, kami makan malam di situ. Saya cerita sama Pak Pir. Saya tahu kawan-kawan mungkin ada yang kurang pas mungkin menurut mereka, tidak etis mungkin saya bicara sebagai seorang eselon 4 bicara dengan wali kota. Pimpinan tapi langsung saja ngomongnya. Saya bilang izin saya ini 50% cuma jiwa saya ini ASN birokrat. 50% lagi saya masih jurnalis bilang. Jadi saya sudah terbiasa duduk dengan Bupati, Mendomino, dan Dim Kapolres, dan Yon Ketua DPRD ngobrol-ngobrol ngakak-ngakak itu sudah biasa bilang. Bahkan mungkin ada Danrem dulu datang ke Bangkinang, saya wawancara, kami duduk ngobrol lepas begitu bilang. Sehingga hal itu terbawa dalam suasana sekarang bilang. Jadi kalau saya menurut Bapak kurang pas, mohon tegur saya. Pak Pir langsung tertawa. Kata Pak Bir, saya senang dengan seperti itu. Lebih enak kita bicara tak kaku-kaku. Mawardi kan orangnya tidak kaku. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan nyambung. Itu aja seperti artinya jurnalis telah membentuk saya menjadi pribadi yang bisa
mengimbangi orang-orang, karena bagaimanapun jabatan itu kan tidak Tuhan. Betul. Artinya kepribadian kita menjadi lebih kuat di sini namanya. Ya sudah terbiasa gitu. Oke, Bang. Kita tahu kan basic Abang sebenarnya awalnya itu dari pesantren, seorang santri. Ya. Kemudian memilih masuk ke dunia jurnalis. Apakah emang sudah ada bakat dari dulu waktu di pesantren sering nulis atau bagaimana? Tidak, kebetulan Tuhan memberikan saya anugerah. Kan doa orang tua mungkin ya. Waktu pesantren saya juga disebut sebagai ketua OSIS teladan dulu. Kan waktu saya kelas 6 saya jadi ketua OSIS di sekolah saya, Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pas yang PMK Candung, Bukit Tinggi ya. Jadi saya diberi kepercayaan oleh babuya saya yang juga sudah seperti orang tua kandung saya sendiri, Buya Sukarni Husin. Lalu kelas 7 itu sudah berakhir masa jabatan sebagai ketua OSIS. Tapi pertama kali sekolah tersebut mengangkat pembina OSIS dari santri. Saya lah pembina OSIS, ditunjuk oleh Buya waktu itu. Karena mungkin menurut beliau kita berhasillah merangkulkan kawan untuk bersinergi dari kelas 1 sampai kelas 7 untuk membesarkan OSIS waktu itu. Sehingga kita lomba qasidah se-Sumatera Barat kita menang, pidato juga sekolah kita menang zaman-zaman kita jadi ketua OSIS. Alhamdulillah itu pertama. Jadi publikasi itu sudah dari dulu saya. Sudah ada dari dulu ya. Masuk ke kampus, saya kuliah di Pekanbaru tahun 92 dengan segala suka dukanya. Saya juga bergabung dengan kawan mengelola media kampus, kan gagasan. Itu para wartawan senior di Rio Post Group banyak juga yang dari sana. Basicnya dari sana. Yang dari sana. Itu dari gagasan ada Nazir Fahmi sekarang ya di Parang Express. Ada dulu Ilzam Fauzi, ada dulu Mahyudin Yusdar, Bang Mahyudin ya. Ada dulu yang di Rio Post Group ini ada Sondra, kan ada Kuni Masurhanti, ada Tatang Yudiansa. Sangat banyak sekali dulu kawan-kawan yang berasal dari, dan juga junior kami belakangan juga banyak bergabung di Rio Post Group dan juga media-media lain yang besar di Riau itu. Jadi pada saat saya sudah bergabung di media ini, pada saat saya tamat tahun 98 saya langsung ditawari bergabung. Saya masih ingat waktu itu Redpelnya Bang Yormalis Khatib, Bang Yormalis, Korlipnya Bang Haryanto, Pimbretnya Bang Sutrianto, para senior semua ya. Tokoh-tokoh Dan jurnalis mereka, Riau. terutama Bang Sutrianto mengajari saya waktu itu. Pertama saya waktu itu sekretaris redaksi kita Bu Evi Suryati yang sekarang di Bengkalis. Beliau berpesan kepada saya, waktu itu orang sudah tes semua tuh, 70 orang tes, tidak salah 10 orang yang lolos untuk melakukan training, termasuk kan saya Sondra, si Nopra, Dulsani, Alzambret, Arif Rahman. Saya masih ingat orang-orang itu sudah, saya tidak ikut tes, mereka sudah selesai tes, mereka sudah training. Saya semua masuk di bawah Mahyudin dengan Izam untuk gabung. Lalu saya dikasih tugas pertama kali Pengadilan Negeri Pekanbaru. Posko pertama. Oke. Hari pertama kedua saya tidak ada nulis satupun. Saya belum mengerti apa yang harus saya lakukan. Kan saya merasa tidak ada tantangan. Lalu saya nadab dipanggil sama KEP. Tidak ada nulis katanya. Saya bilang kalau duduk di pengadilan itu mencatat resume itu rasa tak punya tantangan saya. Betul. Lalu mau kirim daerah, boleh bilang. Tapi tidak ada fasilitas. Saya tidak butuh fasilitas bilang. Saya butuh tantangan. Dikirim saya ke Bangkinang. Nah, waktu itu gaji saya 250.000. 250.000 di tahun itu ya. Oke. Kalau sekarang jajan 250.000 sehari ya. Oke. Itulah saya di Bangkinang, pakai sepeda motor sendiri, bawa kamera pocket sendiri. Itu tinggal di mana waktu itu, Bang? Saya waktu itu tinggal di Jalan Citrasari apa? Di Pekanbaru. Iya, di belakang apa? Di belakang SPBU dekat DPRD Riau. Artinya kan akses kan tidak seperti sekarang ya, lancar, jalannya bagus. Artinya tetap Abang setiap hari itu pulang balik dari sana. Zaman itu tuh kantor buka di Indonesia, pegawai buka Senin sampai Sabtu. Jadi saya masuk ke Bangkinang tuh Senin sampai Sabtu. Saya berangkat setiap jam 6 pagi dari Pekanbaru. Belum lagi buka kantor pemerintah, saya sudah sampai di sana. Setiap hari saya buat sepeda motor sendiri. Kadang saya keboncengan sama Mahyudin, kami berdua lah kemana-mana berdua kan. Zaman itu masih hidup lah Rio Pos Bang Idris Ali Mendiang, orang yang lama sekali itu Bang Idris Ali. Saya masuk di sana, saya pakai sepeda motor
pulang juga pulang saya jam 3 sampai Pekanbaru saya masuk ke kantor. Sudah sampai di Pekanbaru lagi? Ya jam 3, jam 4 saya sudah Pekanbaru. Saya mulai ngetik berita di Pekanbaru. Nanti baru selesai semuanya nulis dengan memindah-mindahkan foto. Zaman itu kan kita pakai WS, Wordstart kan? Oh tidak seperti sekarang ya, ada Microsoft, ada Windows dan lain sebagainya, lebih simpel ya. Kita jadi cuma imbangannya kan PageMaker itu gitu kan. Jadi saya ketik berita, diambil oleh Corlip, diedit oleh para redaktur. Saya masih di kantor. Jadi setiap hari itu saya di kantor sampai jam 11 malam. Oke. Saya ingin bertanya kepada Abang sebagai salah seorang jurnalis lah kalau bisa dibilang. Saya tak bilang mantan karena jiwanya masih ada. Masih ada. Klimaks daripada seorang jurnalis itu ketika beritanya apa? Yang Abang rasakan, pengalaman Abang dulu. Kepuasan batin. Saya kan tiap hari kan bawa sepeda motor ke Bangkinang nih. Iya. Jadi saya bawa sepeda motor ke Bangkinang itu tiap hari dari tahun 98 sampai tahun 2003. Cukup lama ya? Ya. 98 2003 berarti 5 tahun saya bawa sepeda motor. Karena tahun 2003 akhir saya diangkat di 2003 itu saya diangkat kedua kali jadi Panwas pemilu Kampar. Lalu waktu itu sekdanya Pak Zuler, kalau Panwaslu kabupaten kota lain dapat mobil 1 untuk Panwas. Fasilitasnya. Kampar kata dapat 2, 1 untuk ketua dan operasionalnya, 1 lagi khusus untuk saya saja. 2003 itulah saya pertama kali bawa kendaraan mobil pickup waktu itu. Oh, pickup. Yang pintu 2. Ya, jadi di mana dibilang kepuasan batin? Setiap saya pagi keluar dari Pekanbaru menuju ke Bangkinang, kalau ada orang memegang koran utusan, waktu itu masih utusan ya 98. Apalagi dibukanya halaman Kampar. Waduh, batin saya puas sekali, berarti tulisan saya dibaca orang. Di situ klimaksnya gitu Pak ya? Iya. Oke. Nah, berarti tulisan dibaca orang. Pernah saya dulu menulis berita waktu Pekanbaru Pos, koran di Kampar habis. Habis koran di Kampar. Difotokopi orang berita saya itu. Difotokopi? Tiris di Bangkinang, difotokopi. Nah di situ lain lagi sensasinya gitu ya. Jadi saya begitu sampai di pos Tiris kok ada fotokopi. Habis koran kami fotokopi, kami beli, difotokopi lagi. Pernah ada kasus dulu yang betul-betul barangkali itu yang membuat saya waktu itu dari bukan karyawan tetap waktu itu. Kan kita banyak tingkatannya dulu kan. Saya diangkat jadi karyawan tetap lebih cepat dibandingkan kawan yang lain. Kenapa? Saya dulu meliput kasus pembunuhan di tambang ini. Seorang paman membunuh 2 orang kemenakannya di kebun di pinggir jalan ini, di tambang. Saya karena saya dekat dengan Kapolsek Kampar itu Pak Saharman, saya ditelepon malam-malam. Berita pertama saya pagi itu itulah headline pertama. Selama seminggu lamanya berita saya itu headline. Di koran tadi? Ya, setiap hari. Setiap hari? Selama seminggu. Saya angkat kejadiannya. Berarti di follow up terus ya? Ya, besoknya saya angkat lagi seperti apa penangkapannya. Kemudian saya angkat lagi kenapa, apa beban apanya, mentalnya kenapa. Kemudian apa penyakit bapak ini. Kemudian ancaman apa yang akan dihadapinya nanti. Seminggu lamanya mungkin ada 10 hari itu. Itu headline terus? Headline terus setiap hari. Berita saya. Sampai berita itu saya kawal, sampai putus sidangnya. Berita itu, setiap ada sidang saya ambil beritanya biar masyarakat tahu sampai di mana kasus ini ditangani sampai dia diputuskan ternyata dia memiliki penyakit kusta yang juga mempengaruhi mentalnya. Dia hidup sendiri di kampung sana, kemudian dia dituntut dan diputuskan dikurung 8 tahun penjara. Sampai di sana lah berita saya terakhir, setelah itu saya diikuti lagi. Jadi setelah berita ini bergulir terus, saya tahu saya angkat jadi karyawan tetap dari cerita-cerita kita tadi Bang, ada satu hal kesimpulan yang saya tangkap bahwasanya apapun itu pekerjaan, kalau memang dihayati secara hati dan menjadi passion, itu tidak terasa seperti pekerjaan. Itu lebih kepada suatu hobi ya, atau lebih nyaman. Nah, apakah rasa ini juga Abang rasakan sekarang ketika Bang berdinas di luar dunia jurnalis? Saya cukup berjasa besar lah sama Bang Sutrianto sama saya. Pertama saya bertugas ke Kampar tuh pesan Pak Sutrianto sama saya satu aja. Apa itu Bang? Jangan berpikir menulis untuk uang. Perbaiki tulisanmu. Uang datang sendiri. Ternyata iya. Saya tak pernah ikut konferensi pers berharap dapat sesuatu dari hasil konferensi pers. Belum selesai konferensi pers sudah tahu kesimpulan saya sudah pergi. Tapi besok orang yang datang konferensi pers pasti cari saya.
dia pasti kasih lebih daripada yang mereka bagi pada hari konferensi pers. Oke. Dan itu sudah dibuktikan begitu? Dan sering saya buktikan. Dan apa yang saya lakukan dulu, saya dulu waktu jadi wartawan, saya paling pantang kalau ada orang dikasih saya uang, ini uang, tapi jangan tulis beritanya, tolong jangan tulis beritanya. Nah, tuh, ini menarik. Ya. Soalnya kejadian ini menjadi hampir terjadi pada setiap jurnalis. Ada beberapa kali ancaman bunuh saya juga sering mengalami dulu. Jadi datang orang minta tolong saya. Jadi apa? Tolong jangan beritakan tentang masalah ini, aib gitu kan. Lalu saya dikasih uang, lumayan lah banyaknya. Saya ketawa, tak usah saya dikasih uang. Kenapa Bang tadi mengatakan minta tolong? Kalau Abang tak tolong, saya tolong. Saya akan tulis apapun yang terjadi dengan kejadian ini, karena ini aib, saya akan tulis. Karena kita mengerti kode etik jurnalistik gitu ya. Aib. Tetapi kalau Abang kasih saya uang, berarti Abang nyogok saya. Berarti saya tidak menulis bukan kena nolong Abang, karena Abang bayar saya. Saya tidak mau terima. Saya berprinsip sama dengan kawan saya Mahyudin. Kami sudah seperti saudara berdua. Kami kalau ada kasus-kasus yang sifatnya aib, kami menganut jurnalistik empati. Bagaimana membuatkan kasus itu kepada diri kami. Betul. Kan, maka saya dengan Mahyudin kami berusaha tidak menulis berita-berita aib. Lebih mengedepankan empati dulu. Sebetulnya gitu, Pekanbaru Pos pada zaman itu adalah koran kriminal murni. Oh, sebelum MBK itu Pekanbaru Pos dulu. MBK itu kan pecahannya. Iya. Nah, sudah banyak beberapa kali perubahan dari Pekanbaru Pos pecah menjadi koran sore. Nah, kemudian berubah jadi Pekanbaru MBK. Karena dulu ada Riau Express dulu juga saingannya dulu dari Riau Mandiri yang hadir Riau sekarang. Oke, bicara soal passion tadi Bang, apakah ASN ini juga sudah Bang temukan passionnya di sana? Kalau di ASN ini mungkin sifatnya kita lebih pada pelayanan ya. Oke. Ya, apa yang saya lakukan di ASN sekarang ini yang kalau istilah diplomasinya menjalankan tugas pokok dan fungsi. terlalu diplomatik, terlalu formal gitu. Oke. Apa yang ditugaskan itu yang kita kerjakan? Iya, kalau kawan-kawan tuh bicara sama saya, enak. Sampai tadi kau di luar juga mengatakan, enak Abang ini Bang ya, kan? Jadi pejabat, saya bilang sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah enak tak enak, betul, sama-sama aja. Jadi wartawan dulu banyak enaknya, sekarang juga banyak juga enaknya gitu. Di wartawan dulu banyak tidak enaknya, sekarang juga banyak tidak enaknya gitu. Orang melihat kami ASN ini mewah, lebih nyaman lah, keamanan ekonominya terjamin dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau berbicara tentang masalah pendapatan dulu, tapi wartawan dulu ya, bukan wartawan sekarang gitu kan. Zaman kita dulu kan orang belum mengenal dengan Facebook. Betul. Media sosial. Jadi apa yang kita tulis pada zaman itu betul-betul menjadi referensi informasi. Artinya tulisan kita betul-betul berharga. Berharga saat itu. Makanya orang mengatakan wartawan ratu dunia. Nah, jadi kalau zaman itu, kalau orang masuk ke koran, itu memang sudah terkenal ke zaman itu. Iya, benar. Karena pertama koran tidak terlalu banyak dan orang ingin cari informasi cuma memang dari koran, radio, koran dan TV. Benar. Sama dengan televisi. Zaman TVRI ada berdiri sendiri, dengan di zaman sekarang televisi banyak berdiri stasiun TV sekarang, orang lebih mudah dikenal melekat lama orang yang ada di TV TVRI dulu. Contoh, kenapa Maradona kenal sedunia? Benar. Kan? Hanya satu sampai referensi. Sekarang. Betul. Kenapa orang bicara tinju orang ingat Muhammad Ali? Benar. Ya kan? Karena satu sumber informasi yang kita terima. Kenapa orang tahu B.J. Habibie IQ-nya 200 ke atas? Itu karena satu sumber informasi yang kita terima. Sehingga sampai masyarakat desa pun yang tidak sekolah pun dia tahu B.J. Habibie pembawa pesawat, Maradona pemain bola, Muhammad Ali petinju. Tapi sekarang dengan banyaknya media, apalagi media sosial, sulit kita menyegerakan. Nah, poin ini memang pengen saya tanyakan langsung ke Abang gitu. Selain Abang pernah bekerja sebagai seorang jurnalis, Abang juga pernah bertugas di dunia humas, kehumasan pemerintah. Saya lama sekali di humas. Nah, ini yang menjadi sedikit pemikiran saya dari dulu adalah ketika terjadinya perkembangan teknologi dan informasi ini. Terjadilah pergeseran informasi masyarakat. Dari yang dulu sumbernya hanya dari koran ataupun radio dan TV, sekarang sudah bisa di media sosial. Dan media sosial ini bisa dimiliki dengan
artinya kepemilikan masing-masing. Saya bisa punya akun, abang bisa punya akun. Dan bahkan untuk membuat informasi sendiri pun gampang. Saya bisa punya link berita dan abang pun bisa punya link berita. Tanpa ada kredibilitas seperti saat dulu. Dulu kan yang bisa nulis berita hanya wartawan. Sekarang siapapun bisa menyebarkan informasi. Nah, tapi di satu sisi ini kan bagus, informasi lebih cepat diterima dan penyebarannya pun lebih masif begitu. Di sisi lain akurasinya. Nah, abang melihat fenomena pergeseran ini bagaimana kalau untuk dunia jurnalis sendiri, Bang? Akurasi beritanya bagaimana sekarang, Abang? Yang pasti saja dengan sekarang yang berkembangnya media-media online, tambah dengan media sosial, ada Facebook dan lain sebagainya, sebagainya itu sangat berpengaruh kepada tingkat filter pemberitaan itu. Berita hoax paling mudah berkembang, kan? Mempengaruhi masyarakat paling mudah sekali dan sangat rawan sekali, rentan sekali masyarakat mudah tersudut karena media-media sosial sekarang. Berkembang juga media online, semua orang bisa membuat media sekarang. Dulu kita zaman kita dulu ada namanya beredar, tapi begitu keran reformasi dibuka tidak ada lagi beredar, sehingga filter pemberitaan itu susah dijamin gitu. Ada kita punya dewan pers, tetapi kewenangan juga sampai di sana saja gitu. Sementara media-media online berkembang. Itu kan baru aja sekarang yang mendaftar kepada kita. Saya kan cukup lama sekali. Di Humas dulu saya sekitar 5 tahun. Di Kominfo Di Kominfo saya jadi kabit 4 tahun. Kan? Jadi dan yang saya bidangi adalah pengurusan media juga gitu kan. Kita ada 269 media yang melapor. Itu yang melapor ke kita saja. Yang tidak melapor itu bisa 3 kali lipat ya. Media online. Media cetak 38. Radio TV 8. Pekanbaru. Dengan jumlah wartawan mencapai lebih 500 orang. Nah, dan mereka menulis dengan versi cara pandang mereka masing-masing. Nah, inilah berbahayanya gitu. Kadang-kadang kode etik jurnalistik, kawan-kawan sebagian ya, karena mereka bukan jurnalis sejati, barangkali kadang-kadang kode etik jurnalistik tidak jadi ukuran lagi dalam menulis informasi. Kita tidak lagi banyak sekali kita temukan berita-berita yang tidak menganut 5W1H. Benar. Nah, lebih pada seperti berita running tag, lempar dulu nantilah penyelesaiannya, kan itu. Sementara orang sudah dirugikan. Nah, jadi sedihnya kita di situ sekarang, sehingga tidak ada lagi kita bisa agak sulit kita menemukan wartawan-wartawan yang betul-betul profesional. Sebetulnya, maka saya bilang kepada kawan-kawan waktu itu kawan wartawan yang masih kita kenal, masih komunikasi, wartawan ini profesi. Nah, kan? Betul. Kalau dia profesi harus dijalankan oleh orang profesional. Betul. Poinnya di sana ya. Ya, apabila profesi ini tidak dijalankan oleh orang profesional, ya ini tidak lagi disebut namanya profesi, tetapi ini adalah pekerjaan. Dia berbeda pekerjaan dan profesi. Nah, pekerjaan ini artinya asal tak kerja saja, kan? Daripada tidak ada pekerjaan, bikin media lah. Tetapi dia tidak menganut itu, sehingga beberapa ketentuan-ketentuan pendirian media itu, beberapa persyaratan untuk menulis berita itu tidak lagi jadi ukuran gitu. Nah, sehingga banyak orang dikorbankan. Berita belum tentu benar, tapi sudah sempat di-share kemana-mana. Walaupun sudah ada undang-undang ITE yang mengawal semua ini, tetapi tidak terjangkau secara luas, kan? ITE itu. Saya dulu waktu zaman-zaman masih aktif jadi penulis berita, mengapa saya dengan teman saya dengan Mahyudin kami tidak mau membuat berita sebelum akurat beritanya? Karena menurut kami orang yang baca koran hari ini belum tentu akan baca koran besok pagi, kan? Kita jawab pun hak jawabnya hari ini langsung kita buat beritanya dulu, lalu besok kita buat hak jawabnya. Orang sudah termenset kepala orang ini salah. Nah, merubah itu yang susah. Itu yang susah. Nah, Bang, masifnya perkembangan informasi dan teknologi ditambah dengan gampangnya orang untuk menyebarkan informasi tadi, itu membuat setiap orang, setiap individu itu merasa dirinya seorang jurnalis. Ya. Dia bisa pegang kamera kemanapun, dia bisa sampaikan info dengan caranya masing-masing. Yang ini berpengaruh terhadap keseksian daripada pekerjaan seorang jurnalis. Kalau dulu kan menjadi jurnalis itu kan sesuatu yang wah. Nah, otomatis ini akan mempengaruhi citra seorang jurnalis. Apa pesan Abang terhadap para jurnalis-jurnalis pemula agar mereka tidak minder dengan pekerjaannya dan mereka tetap bisa eksis walaupun begitu masif perkembangan IT?
Kalau saya tidak hanya sekarang ya. Dari kemarin waktu saya masih Kominfo, saya berpesan kepada kawan-kawan adik-adik yang jurnalis baru. Saya sampaikan seperti pesan Pak Tri dulu. Perbaiki aja tulisan kalian. Uang akan datang sendiri, kan? Lebih rajinlah memberikan informasi-informasi yang mengedukasi. Jangan hobi membuat berita disinyalir, diduga, kan? Disinyalir, diduga. Itu adalah berita-berita yang membuat citra orang buruk. Sementara kita tulis belum tentu ada kebenarannya. Nah, begitu. Karena yang kita lihat itu tidak seperti yang kita pikirkan. Itu dulu. Makanya kita harus pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Baru kita berani untuk menulisnya. Check and recheck, konfirmasi itu penting. Sekarang yang banyak terjadi itu kawan-kawan, maka saya pesan jangan pernah mengabaikan istilah konfirmasi. Benar. Konfirmasi jangan pernah diabaikan. Sampai kapanpun berita itu harus ikut konfirmasi. Apapun jawabannya. Tidak ada pola aksi dulu urusan belakangan itu tidak bisa. Karena ini akan merusak. Ingat loh, orang punya anak, orang punya istri, orang punya keluarga, orang punya marwah. Belum apa-apa kita sudah menulis keburukannya. Kadang-kadang tuntutan untuk update ini Bang yang terlalu cepat ini yang membuat orang kadang terlalu gegabah. Itu tak perlu dipaksakan sebenarnya. Itu dipaksakan. Tapi kalau berita real nyata ada kecelakaan, ambillah dulu, tidak ada masalah. Tetapi kalau berita orang diduga korupsi, melakukan ini dan itu, apalagi bersifat aib, itu sangat tidak layak apabila dilakukan update. Artinya akurasi lebih penting ketimbang updating, Bang? Iya, lebih penting sebetulnya. Karena itu menyelamatkan kita. Apabila terjadi somasi untuk balik, apalagi ada orang yang tidak mau mengikuti ketentuan jurnalis, contoh. Tidak apa-apa kalau Bapak dirugikan, Bapak berikan hak jawab. Andai kan orang tak peduli dengan kata-kata hak jawab. Betul. Terjadi nanti pemukulan, penganiayaan. Yang rugi siapa benar? Saya beberapa kali sampai sama orang. Kalian ganggu umpamanya seorang pejabat. Di pejabat itu banyak orang yang hidup dari dirinya. Benar. Kan? Banyak privasi orang yang tersangkut dengan dirinya. Apabila dia terganggu orang sekitarnya. Lalu salah satu di antara sekitarnya nanti berlaku di luar ketentuan, tidak mengabaikan hak jawab, ya rugi orang itu juga gitu ya. Kan akhirnya kita dianiaya. Berapa banyak kawan-kawan kita wartawan yang dianiaya orang, paling kita membela cuma sebulan aksi. Benar. Solidaritas kita ke PWI unjuk rasa. Sama-sama kita PWI, AJI, apa-apa kawan-kawan kita semuanya pedulilah. Sebulan paling lama kita melakukan tuntutan ke aparat penegak hukum, ke polisi, kemana, ke DPRD, membelakan kita. Setelah itu mereka sibuk dengan hidupnya masing-masing. Dan yang ini tinggal kita duduk di kursi roda di rumah dengan kaki yang patah. Ini memang nasihat yang cukup bagus ini kan? bagi betul. Sementara apa yang kita tulis tidak juga menambah oplah dari media kita tulis, tidak juga menambah pendapatan kita dari media, tidak juga membuat kita naik pangkat pada saat itu. Artinya berpikir cerdas itu lebih penting. Ya, itu saya pesan makan begitu. Tulis kalian berita-berita ini, terganggu hidup orang sama kalian. Ada nanti yang gila di antara komunitas mereka. Dianiayanya kalian cacat. Paling kawan-kawan yang lain cuma ikut membantu solidaritas gerakan nulis rame-rame, sebulan belum. Datang ke Polda, proses lebih cepat. Habis itu mereka juga butuh perhatian mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sibuk dengan tujuan mereka. Tinggal kalian duduk di kursi roda, cacat seumur hidup. Luar biasa. Ini memang hal ini yang harusnya lebih selektif lagi kawan-kawan dalam menjalani tugas dan fungsinya sebagai seorang jurnalis. Nah, Bang, tadi di awal podcast kita bahas soal tugas Abang sebagai sekretaris dinas. Nah, mungkin di akhir ini saya pengen tahu sedikit, Bang. Sebenarnya di Dinas Pengendalian Penduduk tadi begitu. Fungsi apa yang Abang jalankan di sana sehingga membuat Abang tetap eksis sampai sekarang? Saya kan sekretaris. Sekretaris itu personal dan fasilitas. Tugas saya adalah memfasilitasi kegiatan dinas. Hanya itu? Itulah tugas saya. Tapi saya harus tahu apa yang dikerjakan oleh dinas itu. Nah, beda ini ketika kita cerita soal jurnalis, Abang luar biasa menggebu-gebu begitu. Tapi ketika saya soal itu, dinas ini kan terdiri daripada 3 bidang. Oke, ya siap. Satu bidang pengendalian penduduk, satu lagi bidang kesejahteraan keluarga, satu lagi bidang keluarga berencana. Kan? Jadi saya walaupun tugas saya hanya sebagai sekretaris memfasilitasi kepentingan kedinasan,
personal dan fasilitas dan pembiayaan, tapi saya kan juga harus tahu juga apa yang dilakukan masing-masing bidang tadi begitu ya. Oke. Agar saya juga ketika ditanya orang saya tidak meraba-raba. Saya jujur saya tidak begitu memahami karena kan orang taunya Dalduk KB itu keluarga berencana. Ya benar kan? Itu BKKBN dan sebagainya. Pembinaan perempuan anak begitu kan. Ya. Ini kan sebenarnya kalau saya sedikit jomplang dengan karakter abang begitu. Iya, karena ini yang kita urus adalah soal yang diurus oleh Dalduk KB itu keluarga. Benar. Nah, bagaimana kesehatan keluarga. Makanya ada sekarang program pemerintah pusat namanya penurunan pencegahan dan penurunan stunting. Dan itu kan konvergensi melibatkan berbagai departemen dan lembaga. Untuk di kota kan melibatkan Bapeda, Kesehatan, Dinas Sosial, Kominfo, dan Dalduk KB sendiri. Nah, ini konvergensi, keroyokan untuk mengelolanya. Karena sekarang untuk Kota Pekanbaru kita yang rawan stunting itu ada 70.000 kakak. Itu rawan stunting. Sedangkan yang stunting Pekanbaru tercatat 300 sekian lah, tidak sampai. Nah, ini harus kita kendalikan penyebarannya. Jadi bagaimana sekarang tim penulis stunting ini bekerja, ketua TTPS-nya kan Pak Sekda itu. Bagaimana tim ini bekerja menurunkan angka stunting di Kota Pekanbaru. Ada beberapa tugas yang harus kita lakukan. Kami sebagai sekretariat daripada stunting penulis stunting itu, dan penjagaan penulis stunting itu, kami juga harus rajin melakukan penyuluhan. Karena di Dalduk KB ini kita punya penyuluh dan TPK, tim pendamping keluarga 981 orang. Yang harus kita bina gitu. Nah, yang menjadi petugas kita. Mereka menjadi agen pelopor kita. Iya, menyampaikan kita, ke masyarakat. penjangkau kita di lapangan itu 981 orang sampai ke tingkat RT dan RW. Kan kita punya penyuluh KB namanya. Dan mereka ini bergerak semuanya bagaimana membantu menurunkan angka stunting di Kota Pekanbaru. Ini bagian tugas dinas kami, gitu kan? Jadi orang bertanya, 70.000 kakak itu yang mana saja? Nah. Yang diurus oleh Dalduk KB itu mulai dari orang yang akan menikah, catin, calon pengantin, sampai orang yang menikah, sampai orang yang hamil, sampai orang melahirkan, pasca melahirkan, sampai mereka lansia. Itu diurus oleh Dalduk KB. Jadi kita memberikan penyuluhan, ada persyaratan. Kalau dia calon pengantin ada persyaratannya. Ya kalau saya kan tidak begitu memahami, tetapi ada disebutkan lingkaran lengan atas atau lila ini ada batasnya, baru boleh dia menikah. Oh gitu ya. Ini saya juga nggak paham. Jadi begitu juga kelahiran. Makanya bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk itu, ini yang ahlinya Pak Amin sebetulnya. Nah ini begini. Ada 4T di sini. Kebetulan kan abang sekretaris. Nanti kalau ada kesempatan lagi nanti boleh. Abang pahami dulu yang lingkaran tangan tadi. Kita bicara banyak soal KBG. Menarik itu. Masalah pernikahan dan lain sebagainya. Yang jelas sekarang terima kasih Pak Abang sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman di podcast Bukan Mimpi. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang bagus lah bagi para penonton. Terima kasih, sukses terus Bang. Amin. Dalam bekerja, terima kasih sudah hadir ke podcast Bukan Mimpi. Sukses terus, kami doakan tetap eksis di dunia perkabean tadi. Oke. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bang Mawardi.